Jadi memang Iya. kerajaan itu dari Yehuda semua, raja-raja Israel. Nah, Yesus kan menurut silsilah Matius, inilah anak Daud gitu kan, anak Iya. Daud. Nah, kita lihat apakah dia memang anak Daud. Ternyata kan memang Iya. bukan, dia bukan anak Bukan Daud. ya. Secara garis keturunan, dia anak Allah gitu. Jadi, jadi ya, Kok abang yang tertawa? Lucunya di mana bang? Loh, enggak, Bang Jodas, coba jalur mana coba? Saya ingin tahu dia Abangku yang keturunan Daud dari manis. jalur mana? Silakan. Anda itu sama kayak begini ya. Anda pesen ikan, misalkan Anda pesen nasi goreng, ya kan? Tiba-tiba kokinya memberikan kamu sop kaki kambing. Nyambung nggak itu? Nggak nyambung. Orang Yahudi menunggu Mesias. Kenapa kamu kasih anak Tuhan begitu loh? pakai lembu ya, sapi. Nah, kalau dia nggak punya duit lagi, masih miskin juga, bisa pakai kambing atau domba. Kalau masih nggak mampu lagi, bisa pakai burung. Kalau nggak Mm-mm. mampu lagi, masih bisa pakai tepung gitu. Jadi, Tapi jangan nah, sampai pakai nyawa manusia, nah apalagi itu. nyawanya Tuhan. Ini kan lucu ya Bang Billy ya. Masuk akal nggak sih nyawa Tuhan itu dijadikan korban tebusan, Bang? Iya, ya Tuhan kan nggak punya nyawa lah. Nggak gini loh Bang ya, yang lucu gini. Apa itu? Manusia ini kan berdosa kepada Tuhan sih Bang ya kan. Dia mempertanggungjawabkan dosanya kepada Tuhan. Jadi dia juga berdosa kepada Tuhan. Lah kok Tuhan mati buat dosa dia itu kira-kira menurut Bang Billy masuk akal apa enggak sih? Kalau Tuhan itu harus mati buat dosa manusia, yang mana manusia itu berdosanya kepada Hasem begitu loh. Iya, Masuk iya. akal nggak itu Bang? Nggak masuk akal. Jadi gini, dosa itu ada dosa yang kita langgar dan hubungannya dengan Tuhan, ada yang dosa yang kita langgar kepada sesama manusia. Nah, kalau Ya betul. ya ada yang Itu dua-duanya. hablumin nanas dan hablumin nablo betul Bang. Nah, Lanjut Bang. ada dosa-dosa yang kita sama teman kita, sesama tetangga. Makanya setiap hari raya Yom Kippur tuh kita kan harus maaf-maafkan, maaf-maafain kan. Setelah kita puasa, kita akan menjadi fitrah kembali ya dalam Yahudi. Nah, Mm-mm. kita harus meminta maaf kepada bukan aja kepada Tuhan, tapi kepada orang yang pernah kita ada salah gitu. Jadi kita minta maaf gitu. Nah, Ya. sampai orang itu bisa maafin kita gitu. Nah, makanya ada dosa yang ke Tuhan, ada juga dosa yang ke sesama manusia. Nah, yang untuk nebus-nebus dosa itu di dalam kitab Imamat itu hanya berlaku bagi dosa yang tidak disengaja. Nah, kita lihat waktu peristiwa Daud dan Bathsheba. Ya, Nathan menegur Daud, terus Daud ngaku dosa dan menyesal. Dan Nathan bilang, ketahuilah dosamu sudah diampuni, engkau tidak akan mati. Nah, Mm-mm. dosa yang disengaja itu hukumannya mati, mati. Nah, bagaimana dengan dosa yang disengaja ini, cara pengampunannya? Caranya apa? Dengan ngaku dan minta ampun kepada Tuhan dan bertobat dan berbuat lagi. Udah begitu. Betul. Cukup kan itu, Sangat simpel simpel. ya Bang ya. Oh iya. Kalau berdosa, kalau kepada manusia tinggal minta maaf. Nah, Kalau iya. kepada Hasem tinggal mau ampun kan begitu. Iya, betul. Kan nggak perlu Hasem turun ke dunia capek-capek jadi manusia, terus makan ikan goreng ya kan. Habis itu ditusuk sama tombak sama Romawi. Ini gini loh Bang. Aku kadang-kadang lihat Oten itu lucu. Lucunya itu begini loh ya. Mereka mengatakan Tuhan itu nggak pernah minta disembah kata dia. Coba kita lihat umat Islam sholat. Kita lihat juga Yahudi pun melakukan tefillah, ya kan? Tiga waktu. Itu Iya. kan jelas menyembah Hasem, ya kan? Tefillah itu. Mereka sendiri mengatakan Tuhan tidak minta disembah. Coba Bang, jelaskan kepada Oten-Oten bahwa Oten meyakini Tuhan tidak minta disembah. Padahal Allah sendiri minta manusia itu menyembah dia. Hasem sendiri juga kepada Yahudi juga Nah, Yahudi diwajibkan jelas, jelas. untuk ya. Dalil ayatnya berkata begini, Anoki Hasim Eloheka Asur Misraim, akulah YHWH yang membawa kau keluar dari tanah Mesir. Lo ihileka Elohim akarim alpanai, jangan ada Tuhan-Tuhan lain di hadapan dadaku. Jangan kau menyembah kepada Tuhan-Tuhan, sujud dan menyembah. Sujudnya kepada menyembahnya kepada Hasem, makanya dia Betul. memperkenalkan diri kepada Musa dengan
dengan kalimat berbunyi dia memperkenalkan diri sebagai akulah YHWH Tuhanmu Hmm. gitu. Jadi pengenalan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu dan tidak boleh menyembah Tuhan lain selain Dia. Nah, Makanya kan Loigedekai Elohim Akhiri Malpanai, jangan ada Tuhan lain di hadapan hadiratku. ya, Lo distakapil betul. lain melotah jangan kau sujud menyembah kepadanya. Eh, Kiano kia semeleka karena poket afon abot albani muslim kali belusone. Karena akulah Ya. Allah yang pencemburu. Pecemburu, Kejadian 4:24. Ya, Bahwa Hasem itu pecemburu. betul. Yang gini Bang, Yesus sendiri padahal ya, Yesus di depan iblis. Matius pasal 4 ayat 10. Ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Alamu saja, ya kan? Tuhan huruf gede semua dalam arti itu Hasem. Hanya kepada Dia engkau harus berbakti. Itu di mana itu ayatnya? Matius pasal 4 ayat 10. Yesus meminta pengikutnya menyembah Hasem, bro. Oh, Tapi kok saya malah nggak tahu. orang-orang Oten ini malah mengatakan Tuhan tidak minta disembah. Coba bayangin. Yesus sendiri mengatakan ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Alamu saja. Bisa Tuhan dikasih huruf gede. bisa dikasih lihat itu apa teksnya bisa dilihatin nggak supaya kita bisa Ya saya membaca. ketik ya, Matius pasal 10 ayat 4. Enggak, Pak Raka nggak bisa buka open cam. Oh bisa bro. Bentar. Saya Bentar baru ya. tahu. Nah, saya nggak baca mati. Shalom. Selamat Shalom. sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lihat ayatnya Matius. Aku juga nggak pernah baca Matius, jadi aku nggak tahu ini lebih parah kayak ngulik. Raka. Nanti kita tanyakan dengan yang Kristen nih Pak Judas Ya Iskariot. betul. Bentar ya Pak, ini Bang Billy masih loading ini bentar. Ya ini nih, saya tunjukin ya teman-teman bisa dibaca nanti biar kita tidak dibilang berbohong gitu ya. Hmm. Sore host, sore Hai. Shalom Bang Judas. Ya ini Hai. ini Oh, ya. shalom. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Alamu dan hanya kepada Dia." Dia ini orang ketiga ya, tadi menunjuk ke orang lain. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bayangin, Oh, berarti Yesus berarti dia punya aja. Tuhan dong. Iya berarti punya Tuhan gitu loh. Iya kan Bang Billy. Dan Tuhannya Yesus itu Hasem itu sendiri gitu loh. Tapi yang aneh ini kenapa Oten malah menyembah Yesus? Itu yang kita bingung. Gimana pendapatnya Bang Billy? Coba kita tanya Pak Judas yang Kristen karena tadi ayatnya sudah jelas bahwa Yesus itu punya Tuhan yang tadi kan dia bilang hendaklah kamu menyembah kepada Tuhan Allahmu saja. Gitu kan. Apakah Yesus sedang berpura-pura menjadi manusia pada waktu itu padahal dia itu Tuhan? Jadi begini abangku. Yesus itu Mesias. Jadi yang kita sembah ini Allah yang tak terlihat itu. Siapa melihat Allah pasti mati. Hanya Bang Billy saja. Itu bukan saya ngarang loh, itu perjanjian lama loh. Kan Bang Billy bagaimana? Bang Judas melihat Yesus mati nggak? Kalau nggak mati berarti Yesus bukan Allah kalau begitu. Oh, abang tidak tahu mengerti Mesias, Bang. Kalau di Ya Islam sekarang saya tanya Bang Billy aja. Coba saya tanya Bang Billy. Bang Billy, ini orang Kristen bawa-bawa kata Mesias, Bang. Padahal kata Mesias itu milik orang Yahudi. Sekarang saya tanya Bang Billy, arti Mesias itu apakah maknanya Tuhan Allah itu sendiri, Bang? Silakan. Mumpung ada Oten di sini, biar mereka dengar. Apakah makna Mesias itu merujuk pada Tuhan Allah itu sendiri yang ditunggu oleh orang Yahudi? Silakan, Bang. Oke, pertama kita harus luruskan dulu, pahami dulu kata Mesias atau Mosiah itu artinya ialah yang diurapi. Jadi semua raja-raja Israel itu adalah Mesias karena diurapi. Nah, kita lihat aja Yesus itu diurapi nggak sesuai dengan tradisi turun temurun keturunan Daud. Kita lihat semua keturunan Daud, raja-raja mulai dari Raja Daud sebelum Raja Daud lah, Saul ya. Saul itu diurapi. Kalau nggak salah sama Samuel atau Nathan, Samuel apa Nathan, kurang lebih itu. Baru akhirnya
ke Daud. Daud diurapi, Salomo Hamelek juga diurapi, Rehoboam diurapi, sampai ke raja yang namanya Jekonia, itu semua diurapi dengan minyak urapan. Nah, minyak urapan ini adalah ingredients atau rempah-rempah ya, yang ada di dalam Torah diatur untuk membuatnya, dan dikatakan tidak boleh dibuat lagi. Nah, jadi kita lihat semua raja-raja Israel itu Mesias. Kenapa? Karena diurapi. Nah, pertanyaannya pasti akan timbul, apakah Yesus itu diurapi sesuai dengan tradisi Yehuda? Gitu. Katanya kan tidak. Kita lihat nggak ada pengurapan Yesus itu di dalam kisah PB. Nah, soal Mesias itu bukan Hashem itu sendiri atau Tuhan pencipta langit dan bumi. Dikatakan dalam Yesaya 11 ya. Dikatakan dia akan menghakimi dengan tidak sekilas pandang. Dia akan menjadi hakim bagi bangsa-bangsa. Nah, roh Allah ada padanya, roh takut akan Tuhan ada padanya, roh hikmat ada padanya. Iya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Nah, jadi Mesias itu bukan Tuhan. Dia manusia biasa yang kesukanya takut akan Tuhan. Gitu. Semua hikmat yang daripada Tuhan itu ada pada dia. Dan dia manusia biasa sama seperti kita. Oten percaya Mesias itu adalah firman Allah. Sekarang kita tanya Yahudi, apakah ada keyakinan di dalam Yudaisme bahwa firman Allah itu adalah Mesias? Supaya kita tidak dibodohi oleh apa yang dikatakan pihak Oten, kita kembalikan makna original dari Mesias itu apa, gitu loh. Apakah di dalam Yudaisme firman Allah itu adalah Mesias? Silakan Bang Billy. Ya, abangku yang manis. Ya, silakan. Bukan Mesias. YHWH Hashem itu bukan Mesias. Justru dialah pencipta Mesias gitu. Ide Mesias pertama kali dalam kitab Kejadian. Tongkat kerajaan tidak akan luput dari Yehuda. Jadi memang kerajaan itu dari Yehuda semua. Raja-raja Israel. Nah, Yesus kan menurut silsilah Matius inilah anak Daud gitu kan. Anak Daud. Nah, kita lihat apakah dia memang anak Daud. Ternyata kan memang bukan. Dia bukan anak Daud. Secara garis keturunan dia anak Allah gitu. Jadi ini Bang Billy gini. Maria itu kan dari suku Lewi, saudara Elizabeth. Betul ya, Bang? Nah, si Yusuf tukang kayu memang benar anak Daud, keturunan Yehuda. Tetapi kan dia bukan bapak kandung dari Yesus. Sekarang pertanyaan saya, kalau dia dikatakan anak Daud, dari jalur mana dia keturunan Daud? Silakan. Ya. Kok abang yang tertawa? Lucunya di mana, Bang? Loh, enggak, Bang Judas coba. Jalur mana coba? Saya ingin tahu. Abangku dia keturunan yang Daud dari jalur mana? Silakan. Abangku yang manis, begini Bang. Kalau Mesias itu tidak diajarkan di dalam Islam. Yang cuma tahu itu agama Yahudi, Bang. Saya nggak bahas Islam di sini. Sabar, Bang. Sabar. Saya bahas Judaisme. Ngapain kamu ke Islam itu? Abang, saya tidak potong Abang bicara. Abang, dengar. Agama Yahudi itu mempercayai Mesias akan datang. Tetapi Yesus yang Kristen dibilang Tuhan itu yang Kristen mengakui bahwa Mesias sudah ada. Kita semua perbedaan di situ, Bang. Dengan agama Yahudi, begitu, Bang. Jadi kalau Yahudi itu menganggap itu bukan Mesias, tidak apa-apa untuk agama Yahudi karena itu hak masing-masing, begitu. Dan Yesus itu bukan orang Kristen. Dia agama juga Yahudi, Bang. Mamanya juga Yahudi. Nah, para rasul itu juga Yahudi, Bang. Tapi itu memang ada perbedaan. Karena kalau di agama Yahudi belum. Tetapi dia punya konteksnya. Itu perjanjian lama itu dari agama Yahudi, Bang. Begitu. Oke, lanjut, Bang. Iya, jadi Mesias itu... Begini, Bang, siapa ini tadi? Yudas. Anda itu sama kayak begini ya. Anda pesen ikan, misalkan Anda pesen nasi goreng, ya kan? Tiba-tiba kokinya memberikan kamu sop kaki kambing. Nyambung nggak itu? Nggak nyambung. Orang Yahudi menunggu Mesias. Kenapa kamu kasih anak Tuhan begitu loh? Ini kan lucu. Coba kita tanya Bang Billy. Ya. Oten ini kan menunggu datangnya Mesias. Yang lucu itu Abang. Loh, Abang kita ini tanya bro, Mesias itu menurut Yahudi bukan menurut orang Kristen. Abang repot-repot
Serang Ya, imani halo, orang coba begitu saya loh, Bang. mau Udah tanya gini sama aja. Pak Biar, host biar ini. aku aja yang jawab Halo, Raka. Pak. Gini. Pak, permisi Biar Pak, saya aja yang sebentar jawab Pak. Raka. Sebentar, Bentar, saya bentar, mau Pak. tanya dulu Pak. Sebentar sama Pak Bentar, host. Pak. Bentar, Bapak baru Sebentar, masuk. saya Biar sebentar jawab aja si Pak. Raka. Sebentar Saya Pak biar ya. jawab si Raka. Bentar dulu, Pak. Udah gini, Waduh. Pak. Dengan kekristenan kalau memang Yahudi tidak menganggap kekristenan itu bagi dari Yahudi, itu nggak masalah. Yang penting kami nggak menyembah, nggak mengakui orang cabul itu sebagai nabi. Itu aja. Oh gitu, oke, terima Maksudnya kasih. orang cabul, Saya orang mau cabul. tanya Maksudnya ke gimana host orang ini. cabul, gimana? Iya, maksudnya gimana itu? Cabul siapa, Ngomong Pak? yang Ini jelas. recehan Gimana, kamu Pak? ini. Pelecehan itu Bang Billy. Cabulnya itu gimana, Pak? Di mana melecehkan? Sebutkan di mana pelecehannya, di mana cabulnya, Pak. Yang dilecehkan itu Penistaan itu, siapa? Pak. Bapak Udah, tunjukkan apa dari saya di mau mana tanya Nabi dulu Muhammad bercabul. kepada host ini kan orang Yahudi. Saya kebetulan mampir ke Komal ini. Saya mau berbicara dengan hostnya sebentar. Ini, Pak, tolong ditunjukkan Menurut di saya mana begini cabulnya host, dulu. sebentar Pak Jis, sebentar Kita, ya. kita Kasih saya fokus dulu, Pak, hargai ke orang Pak cabulnya, ya. Pak. Saya tadi kan Nah, ngomong, kita harus nanti merekam hargai itu, Pak. dulu. Sebentar, ini bukan Cabulnya di mana? menghujat. Ya, Saya makanya mau kita tanya, Pak. tanya, Cabulnya di mana? iya. Cabul, definisi cabul apa? Saya Kamu bukan tolong mau tunjukkan bicara itu, cabulnya saya mau dulu. bicara dengan host sebentar Pak ya, sebentar. Host, saya izin bertanya sama host ya. Si Yesus ini kan dia bukan anak kandung daripada Yusuf ya. Sedangkan syarat menjadi kemesiasan itu harus keturunan dari Daud atau Raja Daud ya, atau keturunan dari Abraham. Yesus ini nasabnya kan tidak jelas. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemimpin Israel? Jadi pemimpin bangsa-bangsa Yahudi, keturunannya Abraham, keturunannya Raja Daud. Setahu saya orang Israel itu benderanya bendera David ya. Di atas ada 2 garis, itu anak sungai yang membatasi. Betul. David itu bintang timur, itu lambang dari Daud namanya. Nah, sementara Yesus ini sebenarnya begini, saya mau kasih tahu, Yesus itu berbeda zaman dengan yang namanya Yesua ya. Yesua itu hidup di zaman Musa ya. Dia sebagai di situ sebagai imam besar. Ada namanya di sana imam bernama Yosua. Ini berbeda zaman dengan yang dimasuk dengan yang namanya Yesus. Yesus ini adalah seorang Yosua bin Nun, penjahat Om. yang dihakimi oleh Muridnya Pilatus. Musa. Nah, jadi saya bingung. Yang dimasuk ini siapa? Apakah anak Maria itu bernamanya Yesus? Sementara Maria ini tidak pernah punya anak yang namanya Yesus. Saya kan bingung. Satu, anak Maria itu bernama Yosua, bukan bernama Yesus. Nah, Yesus ini alirannya dari mana? Nasabnya ke Maria itu bagaimana? Ini saya agak miss ini host. Oke. Mungkin pertanyaan saya tadi terlalu melebar. Yang saya ingin tanyakan kepada host, syarat menjadi orang Yahudi itu atau syarat menjadi suatu keturunan Abraham atau keturunan Raja Daud itu, apakah bisa jika itu anak sambung atau anak adopsi ya menjadi garis keturunan? Iya. Nah, tolong dijelaskan host. Iya, jadi Yesus itu anaknya Maria tepatnya, tapi bukan anaknya Yusuf gitu. Betul. Dan tidak ada di dalam silsilah raja-raja Yehuda ada yang namanya anak sambung atau anak pungut atau diadopsi, nggak ada. Semuanya itu berhubungan darah. Nanti kita lihat di dalam Torah, di dalam kitab 2 Samuel berapa, aku lupa, dibilang dari benihmu, dari dagingmu, from your flesh. Jadi hubungannya hubungan darah ini, hubungan darah. Yehuda itu nanti kesannya hubungan darah. Itu. Jadi raja-raja Yehuda itu semua berhubungan, ada hubungan darah. Betul. Dan nasab Yahudi ini dari ibu, apa bisa diambil dari ibu atau hanya ada hubungan darah dari bapak? Kalau kesukuannya dari bapak, tapi kalau nationality atau kenegaraan ibu. Bang Billy, ini loh yang dibawa ada nanya tentang nasab. Kan udah dikasih tahu kalau Maria itu saudara dari Elizabeth, ya kan Bang? Lewi berarti. Keturunan Zakaria, imam suku Lewi, ya kan? Dari suku Lewi, jalurnya Harun itu. Kalau Yusuf, tukang kayu, itu keturunan dari Daud.
anak keturunan Abangku Yehuda. Elizabeth itu, Ya, Enggak, masalahnya abang tidak bisa begini, tahu dari Pak Bang Raka. jelasin ini Billy. biar jelas, biar Pak enggak Raka, Bang Billy, ya. Bang Billy Pak tidak Raka, mengakui perjanjian baru, Bang. Oke, Yesus Bang. Tanya Bang Billy. ini Pak, abang tidak bertanya ada di Bang Billy keturunan bagaimana dari orang Israel karena Yesus ini bukan anak Yusuf, Ya, bukan keturunan Daud, apalagi Abraham. Ini anak sambung, ya, yang namanya Yesus ini. Jadi nggak ada hubungannya sama bangsa-bangsa Israel. Dia ini tidak diakui karena tidak ada garis keturunan dari Raja Daud. Itu yang Mike, pertama. Bang Yang Ibe, kedua, stop, Mike. Bang Ibe, kalau itu ya, disambungkan ke Yusuf, jadinya anak haram itu. Parah. Yusuf tidak punya anak namanya Yesus. Nah, perlu tahu yang namanya Yesus itu, Pak, itu orang yang dihukum oleh Pilatus, yang diadili. Maria Jadi dan begini, Yusuf ini Bang. hanya punya anak Yang namanya agama Islam Yosua. ini Sementara itu hidupnya di zaman Tolong, Pak. Musa kamu dari punya 12. iman, Ngomong. kamu pelajari imanmu. Jangan pelajari yang Bentar, lain. ini biar jelas, Berdialog tentang Pak. Yahudi, Biar Pak. Bukan jelas, tentang biar Kristen. kalian sebagai orang Kristen tahu silsilah daripada Yesus. Yesus ini tidak ada keturunannya dengan Abraham Kami karena juga ada udah perjanjian tahu Tuhan dari dengan dulu itu Abraham. Islam Yang bertanya. kamu Ini maksudnya kamu berbicara lebih tahu tentang Kristen keyahudian, kah? bukan tentang kekristenan. Jadi Kita Bapak itu Jangan nggak bicara bahas Kristen di sini, Kristen, yang Bang. dibahas Kita itu bertanya kita Makanya sesuai dengan Yahudi yang tidak punya Bang. mengakui Enggak, Kristen ini Yesus. terlalu percaya diri. Oten ini terlalu percaya Betul. diri. Kita itu hostnya ini Yahudi, pemilik Ya, asli ini perjanjian sama lama, Yahudi, kitab Pak. Torah, kitab Nah, Musa. Kamu Kita nggak bertanya usah, dari sisi Yahudinya, Pak, Iya, bukan dari iya, Kristen. Kristen tapi nggak kan usah dia tidak kejang-kejang tidak lah. meyakini perjanjian Enggak. baru, Raka. Dengerin ya. Ini Raka. bertanya Raka, tentang Yahudi Bang Billy nggak mengakui merasa perjanjian Kamu, baru. mereka Woi, dicuri Raka, oleh Raka, ya sudah. orang-orang Raka. Kristen. Woi, Bang Billy saya Bentar. woi, permisi ya. penyembah orang cabul. Turun salibkan Bang, Yudas. Bang Billy saya Salibkan permisi ya. Yudas. Ribut ya. Minta maaf ya Bang Billy. Bang Billy minta Ini maaf kita, ya. kita kembalikan Ya. ke hostnya aja. Silakan Bang Ya. host, Bang host. Ya, Sekarang Bang saya host. mau nanya Bang, Kasih jelaskan buat perjanjian ini. lama atau Torah Abangku yang itu. manis ini. Bentar, diam Dia ada Judas. penasaran, Bang. Saya nanya ke Dengan host. dikristenan. Salibkan Saya Yudas. nanya ke Billy. host, jangan Bang kejang-kejang. Bil, Jangan Bang Bil. kejang-kejang. Nah, Bang Billy, Bang Bil, oh Raka, kami nggak kejang-kejang loh Raka, nggak Bang usah seperti Billy, itu loh. Bang Udah Billy. Raka, Torah perjanjian Raka, lama, Raka. apakah benar dicuri oleh orang Kristen, Bang? Kalau- Tolong dijawab, Bang. kalau Bapak Kita tidak tanya langsung percaya, pada Pak orang Kristen. Yahudi. Betul. Kita tanya Betul, langsung betul. ke orang Yahudi. Silakan. betul ya. Mantap. Tanpa seizin daripada orang Yahudi, Torahnya telah dimuat di dalam perjanjian lama yang terdapat dalam kitab suci orang Kristen. Mereka mengambil tanpa izin, tanpa konfirmasi, asal usul tidak jelas. Oke, biar Ya. dijawab bosnya Bang Ibe, biar Siap. Bang Billy menjelaskan, Bang. Silakan Bang Billy. Kita dengarkan. Hancur kalian, Oten. nggak hancur kami lo Islam. Yang penting kami Nggak, nggak biarkan percaya Bang orang Billy cabul sebagai itu Yahudi yang Tuhan. menjelaskan. Kalian denger Itu aja. versi Yahudi. Oh iya, Itu memang versi Yahudi. Yahudi. Wong Torah milik mereka kok kamu akui gimana? Ya, itu versi Itu Yahudi. kitab orang Yahudi. Buku kalian Perjanjian itu kitab lama, Spanyol, Kristen separuhnya juga nyolong nggak mirip gitu loh. dengan Torahnya Yahudi. Perjanjian Bapak lama itu kitab punya Kristen Spanyol, juga Pak. nggak Baru sama nyolong. dengan miripnya Yahudi. Silakan Bang Billy aja yang ngomong, Bang. Yang Hostnya aja, Bang. penting, jadi gini, maksudnya gimana? Kami mau nggak percaya kepada Yesus dan menyembah orang cabul sebagai nabi gitu. Anda diem, Mana bacot dalilnya? dari Mana tadi. dalilnya? Anda Itu yang bacot dari diam. tadi. Biarkan hostnya yang Perhatikan ngomong. moral manusianya, Biarkan masa orang hostnya yang cabul itu ngomong. ngaku Anda orang diem. Tuhan. Silakan Bang Billy. Percaya nggak, Raka? Percaya nggak kamu orang cabul Hostnya nggak aja yang bermoral itu jelaskan, Tuhan? ngapain kamu ngomong Pak, terus? tunjukkan dalilnya Biar cabul, hostnya yang Pak. ngomong. Raka, Anda percaya diem. nggak kamu orang cabul Anda tidak diem aja. bermoral Anda itu diem, utusan jangan Tuhan? kejang-kejang. Tunjukkan, Pak. Kita Percaya Anda nggak itu kamu, butuh Raka? colongan. Percaya Anda nggak mencuri kamu? kitab orang di situ. Anda Percaya nggak kamu orang orang. cabul itu? Ya, Utusan kitab Tuhan. Spanyol separuh nyolong hasil Percaya nggak curian kamu orang itu. cabul itu utusan Tuhan? Silakan Bang Billy. Bang Percaya Billy. nggak kamu kalau ada orang Silakan Bang Billy. perbuatannya itu nggak sesuai dengan ajaran Tuhan, dia itu utusan Tuhan? Silakan Bang Billy, silakan Bang. Mana cabulnya, Dijelaskan Pak? Bang. Tunjukkan Kitab cabulnya Spanyol mana? Bang. Cabulnya Silakan Bang Billy. Kita dengarkan aja hostnya. Silakan. Ya gini Pak, saya minta tolong
tunjukkan dalil cabulnya. Kalau Bapak ini bisa kena penistaan agama. Siapa Udah, yang saya biarin, sekarang Pak. tanya? Biarin kita nggak usah Saya tanya. terpancing, Pak. Nggak usah Saya terpancing. cuma tanya. Tunjukkan dalilnya, Saya cuma nggak usah tanya. ngomong-ngomong, nggak usah Enggak. tunjukkan dalilnya di mana cabulnya. Usman, Di saya mana cuma tanya. cabulnya. Saya tanya sama kamu, percaya nggak kamu orang cabul tidak bermoral Di itu mana bukan Tuhan? cabulnya dulu? Di mana cabulnya? Loh, Kalau saya- kamu bisa tunjukkan, oh ini Saya cabul. nggak merujuk kepada seseorang. Saya tanya, percaya nggak kamu jika ada seorang yang perbuatannya cabul, tidak bermoral itu Ya, saya sebelah tahu utusan dulu Tuhan? perbuatan cabulnya apa. Enggak, Supaya biarin saya Bang percaya. Enggak, Usman, kamu. biarin aja dia ngomong, biarin. Kita Kita tanya nggak dulu usah cabul ini, nggak usah apa. nggak usah Kalau terpancing, cuma Bang. gitu, Nggak Saya usah. tidak Nggak kamu. ada gunanya. Saya tanya sama Ya, kamu. saya tanya cabulnya orang itu apa. Nggak apa-apa, Hah? santai aja. Supaya saya bisa, Nggak ini usah cabul. Dia nggak usah berzina. Bang Usman, biarin aja, biarin. Berzina. Bang Billy, Masa Bang kamu Billy. nggak tahu cabul apa? Sekarang saya tanya, percaya nggak kamu orang yang tidak bermoral itu bukan Diam. Tuhan? Kita Percaya mau tidak? pembuktian di sini. Apakah benar Percaya kitabmu tidak? itu? Loh, kita pembuktian Hah? aja. Apakah Percaya benar tidak kitabmu kamu? itu hasil Hah? pencurian gitu loh? Kita juga mau pembuktian, kalau ada percaya cabulnya, tidak? bilang, oh dia menggoli anak orang lain. Dia tanpa Bang Billy, menikah. silakan Itu Bang. cabul. Ini kita mau nanya bentar, Bang Usman, biar hostnya aja yang ngomong. Kita mau pembuktian. Apakah Yahudi mengakui Torah Yahudi yang diambil oleh orang Kristen dan menjadi bagian dari kitab suci mereka? Apakah Bang Billy setuju atau tidak setuju? Oke. Silakan. Pertama kita harus tahu Torah itu otoritasnya di bumi ini dipercayakan atau diberikan kepada siapa. Kita buka Ulangan 33 ayat 4. Berbunyi Torah sifalanu Moshe morasha kehilat Yakov. Artinya Musa mengajarkan kita Torah sebagai milik siapa? Kehilat Yakov atau Israel. Punyanya Bani Israel itu Torah itu. Makanya dikatakan keselamatan datang dari orang Yahudi dan dikatakan Kit Mission Tese Torah, dari Sion turun ada datangnya Torah dan pengajaran dari Yerusalem dalam kitab Yesaya. Nah, jadi untuk memahami Torah tidak mungkin dipahami oleh orang Kristen, nggak mungkin karena dari teks dan konteks itu pasti dari teks aja sering salah, terjemahan salah. Gitu. Jadi mustahil untuk bisa memahami konteksnya jikalau teksnya salah. Gitu. Nah, Tuhan itu berkomunikasi dengan umatnya lewat kitab. Kitabnya itu dengan bahasa yang khusus seperti orang Yahudi, bahasanya adalah bahasa Ibrani. Jikalau itu adalah Muslim itu bahasanya bahasa Arab. Nah, sehingga ketika kita memahami bahasa dalam satu bahasan kitab, maka kita tidak bisa dibohongin dengan yang namanya terjemahan. Kita akan koreksi, nggak benar terjemahannya gitu. Gitu. Jadi apakah Yahudi senang dengan atau setuju dengan diambilnya kitabnya disatukan menjadi yang namanya perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu seharusnya tidak terjadi. Karena perjanjian lama dan perjanjian baru itu bertentangan 180 derajat perbedaannya. Sangat bertentangan. Luar biasa, betul. Betul, Ya, betul. oke. Kitab dapat Yahudi penjelasan. itu menentang keras, menuhankan manusia apalagi berhala. Ini ajaran dia. Ini Tuhan dijadikan manusia. Ini bertentangan bak langit dan bumi. Yahudi tidak ada menjadikan manusia itu Tuhan. Ya, Boleh. dari zaman Musa diturunkan Tuhan kepada bangsa Fir'aun karena Fir'aun sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Maka dengan itulah begitu kerasnya Musa menghancurkan bani-bani Fir'aun itu ditenggelamkan di dalam laut karena dia menentang menyembah manusia atau menuhankan manusia. Nah, sementara ajaran Yahudi ini adalah ajaran Samawi Ibrahim, termasuk yang tidak menyembah berhala dan tidak menuhankan Tuhan yang serupa dengan apapun. Sementara Kristen ini kebalikannya, menuhankan Tuhan yang mirip dengan mereka. Ya. Atau marilah kita ciptakan serupa dengan segambar. Maka orang Kristen ini sangat bertentangan dengan hukum-hukum Yahudi itu sendiri. Maka dalam dikatakan di situ, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku, dikatakan. Sementara mereka ini sudah apa? Bukan satu, bukan dua, tiga. Dibikin, ya ampun, hilang macam. Di dalam Torah Yahudi tidak ada menyebut nggak tahu kau konsep Tuhan dalam kekristenan. Kita Jadi nggak ngurus soal Kristen. Kita itu ada di rumahnya Bang Billy Yahudi. Kita nggak ada urusan sama Kristenmu, nggak ada.
Jadi Kita itu kenapa kamu kita selalu masuk ke mengaitkannya dalam orang roomnya Kristen? apa? Loh, masalahnya kamu nyolong kitabnya orang Yahudi itu jadi Loh, masalah. Kok sedangkan kamu masalahnya aja apa? Masalahnya nyolong apa? Yesus Kristus Kamu kok. kan udah tahu tadi dikatakan oleh Bang Billy, kitabmu itu hasil colongan gitu loh. Tapi Anda Loh, ngotot di Raka, sini. tahu nggak kamu? Tahu Kalau apa? Yesus itu Tahu nggak apa? tahu, Coba tahu dengerin nggak Bang kamu Billy. kalau Yesus itu Kamu nggak nggak usah Yahudi? ngomong-ngomong Mesias di sini ya. Coba Raka, tanya Bang Billy. Kita tanya Raka, Bang kalau Billy. Isa itu tidak diakui oleh Saya Yahudi, nggak ngurus soal agama itu. pun Nggak runtuh penting buat buat dia saya, tahu. nggak penting itu. Raka. Bang Billy ya, saya bertanya Bang, ini Oten mereka makan babi, burungnya juga tidak disunat. Tapi Torah dibawa oleh mereka ke gereja tiap hari Minggu. Bagaimana perasaan Bang Billy yang sangat menghormati Torah dan mereka pemakan babi tapi membawa Torah ke dalam gereja mereka? Silakan Bang Billy. Oke, masalah makan babi dengan sunat ya. Jadi gini. Ya, betul. Ya. Jadi kalau sebenarnya masalah makan babi itu ada di dalam Alkitab ya, dalam kitab Imamat ya saya 66 bahwa Tuhan akan datang dengan api bernyala-nyala akan membakar orang-orang yang menguduskan taman-taman dewa dan dan memakan daging babi, tikus serta binatang-binatang yang jijik lainnya. Jadi itu semua akan dihukum oleh Tuhan menurut dalil ayat kitab Yesaya 66. Nah, Yesus tidak mungkin Yesus itu tidak disunat. Kita buktikan Yesus itu disunat menurut kisah dalam Perjanjian Baru. Yesus itu disunat di hari ke-8. Jadi tidak ada yang tidak Yahudi dalam kehidupan Yesus dalam narasi PB. Yesus itu punya Tuhannya. Tadi seperti tadi para kakak kasih dalil ayat. Sembahlah Tuhan ya. Terus Yesus juga bilang, "Jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku ya Tuhan." Jadi Yesus itu punya Tuhannya. Nah, makan babi terus tidak disunat itu Yesus pasti disunat dan tidak makan babi karena dia Yahudi, beragama Yahudi, pergi ke rumah ibadah setiap hari Sabat ke rumah orang Yahudi yaitu di sinagog dan membacakan kitab dari kitab Tanakh, kitab Yesaya. Kita lihat di dalam narasi PB bahwa Yesus itu membacakan kitab Yesaya di dalam sinagog itu. Jadi tidak ada yang tidak ke Yahudi di dalam kehidupan Yesus, itu Yahudi semua. Nah, setelah Yesus tidak ada disalib menurut narasi PB, baru ada yang namanya Paulus nih. Nah, Paulus inilah yang punya peranan yang baru lah gitu. Jadi ke gereja itu tidak bersunat, terus ke gereja lagi makan babi. Itu karena memang sistem dogma yang sudah diajarkan oleh orang Kristen dari pendetanya, dari ayahnya begitu. Jadi mereka tidak aware, tidak peduli dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab sendiri. Tidak boleh makan babi. Kazir tamehu lachem, artinya apa? Babi itu haram bagimu, nggak boleh dimakan. Gitu. Agak lain memang Bang Paulus, Bang. Paulus terhadap berbeda. Paulus itu menurut keterangan goyim ya Bang ya. Om Billy, maksudnya gini, Om Billy terangkan aja dalam ranah Yahudi. Kalau masuk dalam ranah kekristenan, itu Om Billy nggak usah terangkan. Itu udah prerogatif kami. Gimana Wong itu dia menjelaskan kitab Torah Perjanjian Lama punya dia, kok kamu yang protes? Kamu ini gimana ini? Tadi kan Itu dibawa Torahnya masalah itu milik Bang Billy, Imamat itu Torahnya dia. Ngapain kamu yang sewot gitu loh? Oh Raka, Kenapa lu sewot itu kenapa? Yang dijelaskan itu Imamat, Ulangan itu 5 kitab Musa, bukan kitabmu. Om Billy, perempuan boleh disunat nggak dalam Yahudi? Masalahnya Paulus. Onta boleh dimakan nggak? Bentar, diam dulu. Biar dijelaskan. Anda ini kok ngotot sih? Silakan Bang. Paulus itu gimana Bisa Bang? dimakan nggak? Anda diem. Biar Bang. Onta bisa dimakan nggak? Perempuan disunat nggak Om Billy? Mito Bang itu mau ngomong. Orang itu Ini tuh Bang Billy ini mau ngomong, Anda cerewet banget sih. Aja Pak, di Arab nggak ada seperti Gini, Bang Billy. Bang Billy ini kan pemilik sah dari Torah 5 kitab Musa. Kok bisa-bisanya dia ngatur Bang Billy menggunakan kitab Bang Billy sendiri? Ini kan lucu. 5 kitab Musa itu yang diimani oleh Bang Billy sendiri. Bang Billy ngomong soal sunat itu ada di Imamat, ya kan? Ngomong kitab Ulangan itu ada kitab baru, Raka Iya, tapi kenapa kamu ngatur-ngatur kitabnya Bang Billy? Karena Bang Yahudi karena dia tidak mengakuinya. Kamu tadi ngatur-ngatur Bang Billy.
Ini loh, silakan Bang Billy. Turunin ya. Kalau ngomong kasar itu diturunin. Jadi Iya. silakan debat itu yang santai aja. Boleh keras tapi jangan menghina. Gitu. Keras boleh, tapi jangan menghina, mengatakan kata-kata yang nggak pantas. Ya, sore semuanya. Ya mantap Bang Billy, mantap ini Bang Billy, super ini. Jadi Silakan. gini, tadi kan dikatakan jangan mengotak-ngotik perjanjian baru. Tapi kan perjanjian baru itu mengklaim-klaim yang ada di perjanjian lama. Contoh, Paulus mengaku murid Rabban Gamaliel. Loh, dari mana? Kami punya catatan sejarah bahwa Rabban Gamaliel itu malah diekskomunikasi oleh Rabi Gamaliel. Ya, Rabi Gamaliel itu adalah murid dari Rabi Yohanan bin Zakkai. Ya, Betul. meninggal tahun 80. Nah, ketika dia mati, penerus Mishnah. Nah, Mishnah ini adalah oral Torah yang akhirnya dibukukan ya. Jadi di dalam perjalanan Rabi Gamaliel untuk memberitakan oral Torah ke Yahudi-Yahudi yang ada di diaspora, di waktu yang sama juga Paulus berjalan mengabarkan ajaran barunya, termasuk di sinagog, di pulpit of the Jewish synagogue, di dalam pusat sinagog Yahudi. Dan orang-orang Yahudi di sana mendengarkan pengajaran Paulus. Mereka bertanya-tanya, ini dari di mana bisa ditemukan di dalam Torah? Mereka tidak menemukannya. Akhirnya Rabban Gamaliel mengkomunikasi pengikut Paulus dan membuatkan birkat Haminim yang bunyinya begini. Kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan, begitu. Jadi sama sekali Paulus itu bukan murid Rabban Gamaliel. Gitu. Ya betul. Bang, saya nanya gini Bang Billy, ini super sekali ya. Paulus mengaku dirinya adalah murid dari Gamaliel. Dan dia, orang ini, si Paulus ini, nasabnya tidak jelas. Bahkan bapaknya namanya siapa, ibunya juga kita tidak tahu. Tapi dia mengaku keturunan suku Benyamin. Ini Bang, tolong dikonfirmasi kebenaran omongan Paulus ini Bang. Karena dia mengaku keturunan suku Benyamin. Tapi bapaknya aja kita nggak tahu namanya siapa. Ibunya juga kita nggak ngerti. Dia ngaku-ngaku murid dari Gamaliel gitu loh. Silakan Bang Billy. Iya, dalam catatan perjanjian baru tidak kita bisa temukan track sejarah keturunan Paulus, memang tidak kita temukan. Tapi di dalam catatan bapak-bapak gereja ada itu. Kalau kita bisa ketemu sama orang-orang ortodoks itu mereka punya catatannya. Anaknya siapa gitu. Ya Bang. Ya, Bang Billy, tentunya Bang Billy ketika itu disembunyikan oleh bapak-bapak gereja, berarti kalau itu divulgarkan atau ditunjukkan kepada semua jemaat akan malu atau gimana Bang Billy? Silakan. Iya, karena keturunannya atau orang tuanya itu orang Roma memang. Orang Roma, namanya aja nama Romawi. Satu lupa. Betul Bang. Tapi itu ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 Bang. Itu ada datanya bahwa salah satu orang tuanya Romawi, salah satu memang Yahudi. Jadi dia goyim. Kalau menurut Yahudi, kalau salah satu itu bukan Bani Israel bisa dikategorikan goyim ya Bang ya. Iya. Ya, karena di Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Nah, terus gini tadi. Apa itu? Pak Paulus ini botak ya Bang ya? Bang, artinya Bang, tadi kan Bang Billy menyimpulkan. Kepala botak itu melanggar syariat Yahudi. Mohon maaf Bang, saya dapat cerita ya, akurat ini. Bahwa di dalam syariat Yahudi membotakkan kepala itu, coba kita tanya Bang Billy. Bang, nggak boleh. Karena ayatnya di dalam imamat itu tidak boleh memotong tepir rambut itu berkeliling. Dihukum mati itu Pak kalau botak. Nggak boleh. Iya, kalau botak memang apa DNA atau memang ini rontok gimana? Tapi dinajiskan itu ada syariatnya. Iya, kalau dia memang bawaannya botak gimana? Kalau botak gimana Bang? Ya gini. Bentar ya teman-teman, bentar ya. Coba tanggapi. Bentar gini. 1 Korintus pasal 9 ayat 22. Kalau misalnya botak dia bawaannya botak, rontok sendiri. Bentar. Itu gimana Bang Billy? Itu gimana itu tanggapannya itu? Apa dia dikucilkan? Gini, tanggapannya gini Bang Billy. 1 Korintus pasal 9:22 dikatakan ketika dia dekat dengan memang Rabi Yahudi. alam botaknya karena alam Pak. Itu coba dulu. Gimana itu? Gimana Pak dalilnya botaknya dari kenalan Pak?
Iya, karena alam botaknya. Apa Gimana dalilnya, dikucilkan, Pak? dinajiskan, gimana itu? Di mana dalilnya Pak bahwa Paulus itu botaknya karena alam, Pak? Iya, seandainya dia botaknya karena alam Jangan itu pakai gimana seandainya, itu? Pak. Makanya Kalau nanya dalilnya syariatnya pasti, Pak. digimanakan dia itu manusianya Gimana itu dalilnya diapakan? botaknya Landasan Paulus itu abang ini karena alam landasan atau karena seandainya. sakit? Ya itu. Iya, Kalau kan saya bicara nanya botak, syariatnya, gini. botaknya karena Ini Iya, rontok, saya tanya, jadi Pak, manusia gimana itu harus pendapat- Ya, ya, diapakan. saya Kalau paham, orang paham, botak saya paham itu 100. Jadi Iya. sama kayak Nabi Tolong Elisa. tunjukkan Elisa Paulus juga itu botak. botaknya penyakit, Pak. Iya, Gitu. itu syariatnya kita- harus kita tengahai digimanakan saja, ini itu. masalah Kalau botak. syariatnya yang Karena masalah botak itu mungkin kalau botaknya karena hormon misalnya DNA, terus kemudian tidak di situ dinasihkan ayatnya atau bunyi tidak gini, kan jangan kau tidak ada memotong. jawabannya itu. Dari lainnya jangan dengar. jangan kamu Bang Billy, memotong. saya mau nanya Bang Billy. Itu Memotong kalau rambut saja nggak boleh, kalau Pak. di perjanjian lama emang itu ada nubuatan buat Yesus itu. Nggak ada Perjanjian satu. lama Tadi itu. bahas botak ya, kok bahas nubuatan. Nggak Ini ada bahas Iya. ini Wah syariat nggak dulu. ada gimana sih? Kita Itu nggak ada bebas, nubuat kita Yesus. mau gimana? mencari tahu Syariatnya nubuatan jelas, benarkah Pak. Yesus itu dinubuatkan. Botak itu Ini loh dihukum Bang, mati. kitab Karena nubuatan itu Iya. Allah yang perkasa yang ada di perjanjian lama itu dikatakan bahwa lambang pemerintahan ya kan, bahwa dia Allah yang perkasa. Kita tanyakan yang punya kitab, benarkah Iya, itu yang, nubuatan yang, jangan yang cocok kau dengar Yesus? tadi